Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 24782037 dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2.7.6 paket tracer implement basic connectivity. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan konektivitas dasar dalam aktivitas pelacak paket ini. Jadi ada 3 bagian untuk aktivitas ini. Bagian pertama kita akan melihat cara melakukan konfigurasi dasar pada S1 dan S2. Bagian 2 kita akan melihat cara konfigurasi PC di bagian 3. Kita akan mengkonfigurasi yang pertama dulu. Nah, jadi dalam materi ini kita akan terlebih dahulu membuat konfigurasi saklar dasar. Kemudian kita mengimplementasikan konfigurasi dasar dengan mengkonfigurasi pengamatan IP pada saklar dan konfigurasi pengamatan IP selesai. Seperti itu. Kemudian di sini kita mulai bagian pertama, itu melakukan konfigurasi dasar pada S1 dan S2. Jadi pertama kita akan mulai dengan mengkonfigurasi S1 dengan nama host, klik sel S1, lalu klik tab CLI. Kemudian kita klik S1, lalu kita klik CLI di sini. Nah, kita berada di saklar. Sekarang kita memasukkan perintah yang benar untuk mengkonfigurasi nama host sebagai S1. Jadi kita akan mengaktifkan mode eksekutif hak istimewa dan kita akan melakukan konfigurasinya di sini. Nah, kemudian langkah 2 ini kita mengkonfigurasi dan untuk kata sandinya seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke line console, kemudian passwordnya itu Cisco, kemudian kita login. Setelah login kita exit. Nah, di sini kita akan menetapkan kelasnya. Untuk menetapkan kelasnya, jadi di sini kita enable secret kelas, kemudian kita akan mengkonfigurasi kata sandi untuk S1-nya. Nah, jadi ini kita keluar saja, lalu kita masukkan kata sandi kita. Nah, berarti kita menetapkan kata sandinya itu dengan benar ya. Di sini kita akan mengetik Cisco sebagai kata sandinya yang sudah tadi diketik di awal seperti itu. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, di sini kita memasukkan kata sandi. Di sini kata sandi untuk S1 dengan access the following text in explain authority. Jadi kita akan menggunakan teks ini untuk
untuk ditempelkan di situnya. Nah, jadi kita klik banner banner mode. Di sini kita ketik, lalu kita paste. Nah, di sini dia sudah tertempel di situ. Jadi kita di sini kita keluar lagi. Lalu di sini kita akan melihat teks ini. Nah, dia di sini akan mengeluarkan kata-kata yang ada di step 3 author access only. Only volatility will be pursued to textful action of the law, yang ini. Lalu kita lanjutkan step yang keempat, save the configure file to from. Di sini kita enter saja. Lalu kita masuk ke passwordnya Cisco tadi. Lalu kita copy ini. Lalu kita running confirm. Nah, di sini dia akan menjalankan runningan config tadi. Nah, baiklah, jadi kita akan melakukan sebaliknya di konfigurasi. Nah, kalau sudah, dia akan menyimpan file ini. Nah, kalau sudah oke seperti ini, kita ulangi langkah 5 ini di PC 2 atau di S2 switch 2. Nah, kita enable, lalu config, kita enter, kita hostname S2, kita lalu enter lagi. Lalu kita di sini masuk ke line console, enter, lalu kita masukkan ke passwordnya itu Cisco. Di sini kita login, lalu kita exit kembali. Nah, kita masuk ke enable kembali, lalu password. Kita enable, lalu ke secret class. Kemudian kita ke kata sandinya banner mode. Nah, kita ke paste. Nah, dia akan mengeluarkan kopian yang tadi ada di S1. Lalu kita enter, kita masukkan password. Nah, jadi kita selesai. Dengan ini kita pindah ke bagian 2 dari aktivitas ini, mengkonfigurasi PC. Langkah pertama kita sudah, lalu klik PC 1, lalu klik enter variable, kita pergi ke IP, lalu informasi PC of konfigurasi window. Nah, di sini IP addressnya kita masukkan yang 192.168.1.1. Lalu kita enter, dia akan menampilkan subnet masknya. Kemudian kita akan lanjut ke PC 2 nya, kita masuk ke IP lagi. Nah, untuk mengkonfigurasi ini PC 2 ini kita memasukkan IP yang ada di situ. Jadi 1.2. Nah, dia akan menampilkan subnet masknya. Lalu kita close.
Di sini yang step keduanya tes converter switch. Kita akan melakukan tes untuk connecting ke switchnya. Kita ke run. Di sini kita akan ketik ping dengan alamat IP dari switch 1. Kemudian kita enter. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tidak melakukan ping yang ada balasannya seperti itu. Jadi di sini where are you successful explain. Jadi switch itu belum dikonfigurasi dengan alamat IP-nya. Jadi kita harus kembali ke switch dan switch akan menetapkan sebagai alamat IP-nya. Langkah pertama itu step satunya konfigurasi S1. Nah, kita klik switch 1, lalu enter kami lalu klik interface plan 1. Kemudian kita akan menetapkan alamat IP yang udah di sini, kita paste saja. Nah, lalu dia ada subnet masknya, dan setelah itu kita klik untuk mematikannya, shutdown. Nah, lalu kita keluar, exit, kita ke PC, ke switch 1, kita enter, kita masukkan password, lalu kita enter konfigurasi, lalu interface VLAN 1, kemudian kita paste yang tadi, lalu kita ganti ini dengan 4, tadi kan 3, di sini 4. Nah, kalau sudah, kita no shutdown, kita tidak mematikannya. Nah, lalu exit. Jadi kita mematukan, karena why do you enter the no shutdown command. Jadi antarmuka VLAN 1 itu diubah ke atas dengan alamat IP tadi, seperti itu. Lalu di sini kita ke switch. Jadi langkah kedua mengkonfigurasi switch itu dia di sini kita bisa enter, lalu copy, kita salin, kemudian running config. Nah, kita lupa untuk menyalin config yang ada di from tadi. Jadi kita masuk ke PC, lalu ke run lagi. Di sini kita akan memasukkan switch untuk melihat apakah dia itu berfungsi atau tidak. Nah, kita bisa mulai, kita istilahnya kita dapat balasan ya, kita dapat balasan. Nah, kita bisa melihat di sini. Jadi switch 1 akan melakukan switch ke switch lainnya. Enter lagi.
Nah, baiklah, seperti itu berjalannya dengan sangat baik. Dan ini kita selesai tahap-tahapnya dan mengkonfigurasi dari awal dan sampai akhir. Jika ada salahnya atau mungkin kurang jelas penjelasannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.